Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dani Ahmad Maulana. Saya seorang mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan presentasi tentang pembuatan app atau aplikasi bernama Listax. Aplikasi Listax ini merupakan aplikasi to-do list seperti biasanya, yang mana membuat pengguna atau user dapat membuat list tugas-tugas mereka yang akan diselesaikan nantinya. Selanjutnya saya akan menampilkan bagaimana bentuk aplikasi Listax tersebut. Ini ya. Nah, ini tampilan atau bentuk aplikasi Listax-nya. Oh ya, sebelum itu sebenarnya aplikasi Listax ini merupakan pengembangan dari aplikasi yang sudah ada sebelumnya, yaitu aplikasi TaskList yang dibuat oleh Bapak Prajoko yang dibagikan kepada kami pada saat proses pembelajaran mata kuliah pemrograman mobile. Ya, bisa dilihat pengembangannya tidak jauh berbeda atau tidak jauh lah pengembangannya. Bisa dilihat di sini terdapat penambahan fitur checklist. Di sini juga saya melakukan pemisahan mana list-list tugas yang belum diselesaikan dan juga mana yang sudah. Lalu juga di sininya pada saat kolom input atau menambahkan tugas, saya menambahkan kolom-kolom lainnya seperti kolom deskripsi dan juga kolom tanggal. Nah, kalau di originalnya belum ada ya. Lalu bagaimana dengan fitur-fitur tombol-tombol di sini ya? Sama juga sih, cuma ada beberapa penambahan dikit saja. Nah, kalau misalnya di sini di original, kalau ingin membuat tugas baru misalnya, bukan pagi misalnya, salah. Lalu tekan tombol add, maka akan muncul ya di sini di list daftar list ini. Lalu ketika edit, maka akan muncul pop up dengan kolom inputan yang bisa mengubah judul list tersebut. Misalnya saya ubah menjadi sarapan. Dan di sini ada tombol OK dan cancel. Tombol OK maka akan mengubah makan pagi tersebut menjadi sarapan, dan cancel akan membatalkan pengubahan tersebut. Saya OK saja. Oke. Di sini berubah ya. Lalu juga ada fitur delete. Nah, delete ini tentu saja untuk menghapus ya. Nah, tugas yang tadi itu akan terhapus atau menghilang lah. Oke, seperti itu fitur delete. Tapi di sini karena memakai step atau datanya itu bersifat sementara, dan juga ini dua tugas ini, sholat subuh berjamaah dan baca Quran ini sebenarnya sudah dideklarasikan pada step sudah dideklarasikan pada step di program app TaskList ini. Jadi meskipun saya delete juga, tetap saja pada programnya itu masih ada. Jadi ketika retest tetap saja ada, itu ya, seperti itu kurang lebih. Lalu juga bagaimana app Listax ini yang saya kembangkan fitur-fiturnya. Yang pertama itu ada fitur ini ya, penambahan dulu. Mulai dari penambahan. Misalnya saya makan pagi sama saja. Ini deskripsinya, makan pagi dengan ayam misalnya. Lalu ini tanggal pengen diselesaikannya kapan? Sekarang tanggal 4 ya. Lalu ini add, sama juga fungsinya. Di sini muncul ya pada data list yang belum diselesaikan. Oke. Lalu pada edit, saya sama juga fungsinya akan memunculkan pop-up yang dapat mengubah tugas tersebut. Di sini saya tambahkan ada kolom untuk mengubah deskripsi, kolom untuk mengubah tanggal. Nah, saya coba ubah ya, misalnya jadi sarapan. Lalu di sini juga ada sarapan diubahnya. Lalu tanggalnya saya ubah menjadi tanggal 5. Lalu OK dan cancel juga, sama seperti tadi ya. Fungsi-fungsinya. Nah, berubah ya. Lalu juga di sini ada delete. Oh ya, sebelum itu ada
checklist. Fungsi checklist ini untuk menandakan bahwa list tugas tersebut apakah sudah diselesaikan apa belum. Jika belum, maka belum di checklist. Kalau sudah, bisa checklist saja, maka tugas tersebut akan berpindah ke bawah ya. Nah, kalau di unchecklist lagi akan berpindah lagi ke tugas-tugas yang belum diselesaikan. Di sini juga bisa ya, seperti ini. Oke, seperti itu. Lalu fitur delete sama juga seperti yang sebelumnya pada F yang original. Nah, hilang ya. Lalu di sini juga sama. Ketika dihapus semua, list-list yang setelah dideklarasikan pada state pada program F-list test ini akan tetap muncul ketika di refresh ya. Nah, tetap ada ya. Karena ini hanya memakai state yang dimana sifat datanya itu sementara saja. Oke, ya kurang lebih seperti itu. Untuk tampilan dan juga bagaimana fitur-fitur F-list test-nya. Oke, selanjutnya saya akan masuk pada bagaimana program itu dibuat. Nah, ini ya. Di sebelah kiri ini merupakan project F list task, dan yang di sebelah kanan itu project F yang original dari buatan Bapak Prajoko, yaitu task list ya, kalau nggak salah tadi judulnya itu. Nah, di sini oh ya, sebelum itu saya untuk mendapatkan template atau ini program ini, tentu saja diawali dengan membuat sebuah folder yang diberi nama projectnya itu list test. Kemudian saya membuka folder tersebut pada terminal, dan kemudian di terminal tersebut saya ketik dengan bukan kayak query gitu. Ini ketik ini npx create react f, namanya tuh misalnya ini list test ya. Nah, mengetikkan ini, nanti ketika terhubung internet maka akan mendownload template project React dari React-nya tersebut. Kemudian saya setelah mendapatkan template tersebut, saya melakukan pengubahan seperti mungkin menambahkan beberapa folder dan juga file ya. Oh ya, dan dalam template tersebut saya tidak mengubah mengubah sedikit pun pada folder node modules public dan juga public ya. Yang saya ubah itu hanya pada folder src saja, yaitu menambahkan folder components, lalu juga folder styles. Folder komponen ini digunakan untuk menampung file komponen, yaitu komponen-komponennya yaitu button.js, editmodal.js, forminput.js, dan todoitem.js. Di mana komponen ini nanti akan digunakan dan dipanggil pada F.js untuk web F ini dapat menjalankan fitur-fitur yang seperti to-do list tadi ya. Lalu ini juga folder style yang di dalamnya berisi file-file CSS yang mengatur bagaimana tampilan F nantinya. Di sini juga ya hanya saya mengubahnya hanya di src saja. Selanjutnya di sini di bawah ini mah saya tidak mengubah sedikit pun, hanya pada F.js gini lah. Oke. Lalu bagaimana selanjutnya yaitu bagaimana project F yang original buatan Bapak Prajoko ini dibuatnya sama ya, dengan cara membuat beberapa folder dan juga file. Ada button, edit modal, form input, to do item. Kemudian pada F yang saya buat juga tidak jauh berbeda ya, karena ini hanya mengembangkan sedikit saja, yaitu menambahkan mungkin seperti pada stepnya, dimana step pada yang original hanya memiliki dua properti saja, yaitu ID dan juga title. Lalu pada step F list task yang saya kembangkan ini dari original, yaitu menambahkan properti deskripsi, depth, dan juga properti complete.
Nah, di apa namanya itu properti complete ini saya atur dengan nilai boolean ya. Di sini itu properti ini saya gunakan untuk membuat status list tugas tersebut apakah sudah dikerjakan atau belum, atau sudah dicek apakah di unchecklist. Jika bernilai true, maka tugas ini ya yang bernama soal subuh berjamaah ini akan terchecklist atau telah diselesaikan. Tapi jika belum atau false, maka status list tugas tersebut akan tetap berada di atas dan juga belum terchecklist ya, seperti itu. Lalu juga mungkin penambahan atau pengembangan dari project app ini ada apa namanya tuh pendeklarasian function baru seperti ini ya. Di original tidak ada function toggle complete atau ini teh fungsi untuk melakukan checklist pada list tugas tersebut. Di original belum ada atau belum ditambahkan lah. Lalu juga mungkin di input-inputnya ada juga penambahan ya. Oke, seperti itu. Ya, struktur direktorinya tidak jauh berbeda, juga mungkin hanya penambahan sedikit saja. Maka yang project app original saya tutup saja ya, dan akan dilanjutkan dengan menjelaskan bagaimana pembuatan proses app list test yang saya kembangkan ini. Oke, diawali dengan ini ya, komponen button.js. Pembuatan button.js ini tentu saja diawali dengan melakukan beberapa import pustaka-pustaka seperti React dari React, juga prop types dari prop types. Lalu juga saya mengimport gaya atau styles dari folder styles di sini ya, yang bernama button.css. Nah, ini filenya. Selanjutnya melakukan deklarasi function button yang di dalamnya memiliki parameter varian, text, dan juga action. Lalu ini raw function, di dalamnya terdapat return yang mengembalikan function button ini, dan di dalam returnnya itu membuat apa namanya tuh JSX atau elemen JSX button, diberikan nama kelasnya itu btn, juga btn sesuai variannya ya. Lalu on clicknya itu ini actionnya itu merupakan geraknya atau apa namanya fiturnya seperti apa. Lalu ini teksnya apa gitu, diberi nama teksnya apa, misalnya itu apa gitu lah kalau lebih di misalnya buat tombol apa tadi edit, maka teks ini itu akan diisi edit. Kalau misalnya delete gitu. Lalu ini juga proof validasi, ini button.proptypes, apa namanya tuh fungsi button ini divalidasi pada misalnya teks atau ini ingin diisinya itu harus string ya, tidak boleh yang lain. Lalu juga ini varian juga harus diisi dengan string. Ini komentar. Lalu juga ini terakhir setelah melakukan deklarasi fungsi dan juga validasi, dilanjutkan dengan export statement yang membuat program button ini dapat diekspor dan diimport oleh aplikasi oleh file yang lainnya. Jadi program ini bisa dipakai oleh file yang lainnya. Oke, selanjutnya pada yang kedua yaitu edit modal. Edit modal ini merupakan komponen yang digunakan untuk menampilkan pop-up ketika pengguna menekan tombol edit pada list tugas mereka. Jadi ketika pengguna menekan edit ya, di sini akan pada app di situ akan dilakukan program edit modal.js ini ya. Oke. Seperti sama ya seperti sebelumnya, pada button.js diawali dengan melakukan beberapa import pustaka-pustaka seperti React dari React. Nah, di sini import button dari file button. Nah, ini itu bisa diimport itu karena tadi ya export statement. Jadi button.js ini mengekspor program button dan juga
menjadikan apa namanya tuh, dapat diimport lah atau digunakan oleh file yang lainnya. Lalu juga ini mengimport gaya dari style, folder styles, dan juga ini filenya bernama editmodal.css. Selanjutnya saya melakukan pembuatan kelas yang bernama editmodal yang mewarisi react.component. Ya seperti itu. Lalu di dalam kelasnya itu ada metode render. Nah, render ini digunakan untuk menampilkan apa namanya tuh, elemen-elemen JSX atau JavaScript, kode elemen apa, HTML dalam JavaScript. Jadi ya, render ini untuk menampilkan elemen-elemen HTML yang dalam JavaScript itu seperti apalah gitu. So, ini const edit close data, apa namanya tuh ini teh, ya seperti itulah pendeklarasian variabel edit close data set field update dalam props gitu. Lalu dalam render ini dibuat if atau percabangan yang dimana kondisinya itu variabel edit. Jika editnya bernilai true, maka akan mengembalikan ini ya. Nah, ini itu digunakan ketika tombol edit dalam keadaan diam atau tidak ditekan, maka edit itu bernilai false ya. Tapi jika oleh pengguna ditekan tombol edit tersebut, maka edit tersebut akan bernilai true. Maka akan dilakukanlah return ini. Return di sini akan mengembalikan elemen-elemen JSX seperti ini ya, atau juga kalau tadi ya bisa dilihat ketika menekan tombol edit maka akan muncul pop-up modal yang dapat melakukan pengubahan pada judul, deskripsi, dan juga tanggal dari tugasnya. Nah, di sini ya elemen tersebut bagaimana diaturnya. Di sini ada modal konten div yang menampung ini H3 editas yang judulnya itu. Lalu di sini ada beberapa inputan yang tadi ya bisa dilihat pada modal pop-up-nya. Ini input tipenya teks, juga apa namanya tuh, ini untuk mengubahnya itu mengubah title sesuai dengan apa nilai yang diinput pada kolom inputan ini. Juga apa sama ya, ini deskripsi untuk mengubah deskripsinya sesuai dengan yang diinput oleh pengguna. Ini juga date, tanggalnya akan diubah sesuai dengan nilai yang diisi oleh pengguna tersebut. Lalu setelah kolom inputan tadi pada pop-up tersebut ada beberapa tombol ya, dua tombol. Yang pertama itu ada tombol OK dan juga tombol tag cancel, di mana actionnya itu digunakan untuk update. Fitur update ini didapat dari FJS ini ya. Itu teh apa, update itu teh merupakan function update. Nah, ini teh untuk mengatur fitur update atau fitur OK tadi ya, fitur tombol OK tadi. Lalu juga ini battle cancel, tentu saja ini actionnya itu close, maka ini close modal, dimana mengatur is edit bernilai false, atau maksudnya itu pada ini edit ini akan bernilai false. Maka ketika namanya tuh tombol OK ditekan, maka data-data yang pada input tadi oleh pengguna masukkan akan mengubah data list yang sebelumnya. Lalu juga tombol cancel akan ketika ditekan akan melakukan function close atau mengubah nilai editnya menjadi false, dan di sini tidak memenuhi kondisi, maka else yaitu mengembalikan null atau menutup pop-up modal tersebut dan tidak jadi mengubah data listnya. Lalu terakhir ada export statement. Nah, di sini juga ya sama fungsinya, yaitu mengekspor edit modal ini lalu nanti dapat diimport oleh file-file yang lainnya. Oke, selanjutnya pada file form input.js. Sama ya, diawali dengan import beberapa pustaka seperti import React dari React, juga button dari ini file button ya button.js ini. Lalu juga mengimport
gaya dari styles yang filenya itu form input.css. Selanjutnya membuat kelas dengan nama form input yang mewarisi dari properti dan metode dari React.component. Lalu di dalamnya itu ada state. State di sini digunakan untuk menampilkan data-data yang ada pada FJS ini ya nanti. Nah ini di state ini ya, di studus namanya. Oke. State ini akan mengambil title, deskripsi, dan date saja. Lalu juga di sini deklarasikan function change yang itu saja arrow function di dalamnya berisi kode untuk mengubah target name bernilai value atau mengubah untungnya intinya. Ini submit ini kalau tidak salah inputan untuk menambahkan tugas ya kalau tidak salah. Ini submit nantinya. Nah di sini ada pencabangan jika title tidak sama dengan kosong, juga deskripsi juga tidak kosong ataupun date tidak kosong, maka bisa ditambahkan penambahan tugas yang di input itu. Lalu jika tidak maka kosongkan. Jadi di submit ini tuh ketika membuat tugas baru ya, misalnya memasukkan title juga deskripsinya seperti apa, tanggalnya tanggal berapa, maka ini pasti terpenuhi ya karena tidak kosong, maka data tersebut akan dimasukkan add this state gitu, nanti masuk ke state-nya. Tapi jika tidak memenuhi kondisi ini, maka akan menolak si app-nya tersebut dan tidak muncul lah gitu ke daftar list baru. Lalu setelah itu ada render. Nah render di sini, metode render ini untuk menampilkan elemen-elemen JSX pada form input ini ya, dengan mengembalikan formulir yang di dalamnya ada beberapa input kolom inputan ya. Nah di sini formnya itu menggunakan gaya input form. Ini gayanya itu ada di bawahnya nanti. Ini on submit, this submit atau ya gitu. Lalu input ini inputnya bertipe teks, namanya juga title, on-change-nya this-change untuk bisa mengubah ya. Lalu ini value, state-nya itu mengambil state title. Lalu ini gayanya juga input ya. Lalu placeholder diisi dengan teks, teks. Lalu juga input selanjutnya ya sama sih, tipenya teks. Ini juga ini beda. Lalu ini name-nya description, change, juga ini state-nya diubah jadi deskripsi, sama ininya stylenya input, juga placeholder diubah diisi dengan add description teksnya. Lalu ini input untuk tanggal ya, ini tipe datanya itu date, nama ininya date, lalu on change tentu saja. Lalu value-nya itu untuk mengisi nantinya ke state, yang state-nya itu date, lalu stylenya input, dan ini placeholdernya teks pada inputan tersebut akan diisi dengan add date. Lalu terakhir pada input pada form itu akan ada tombol add, yang ini teksnya itu add dengan variannya itu primary ya itu. Lalu actionnya itu submit atau kirim ya. Nah ini dengan kita mau validasi apakah sudah diisi semua, apakah ada salah satu yang kosong atau semua kosong, maka itulah nanti akan dilakukan pada submit ini. Lalu export statement untuk mengekspor kode from input itu sehingga nanti bisa diimport oleh file-file yang lainnya. Nah ini melakukan deklarasi gaya atau input form yang di dalamnya itu ada aturan background, color, displaynya bagaimana, alignment itemnya ke tengah, tingginya berapa gitu,
juga paddingnya gimana, justify kontennya seperti apa, marginnya bagaimana. Nah ini juga gaya input untuk mengatur inputan tadi ya. Nah ini nih buat gaya inputan, yaitu lebarnya 70% dan border tidak ada ya, seperti itu. Oke, selanjutnya pada file todo-item.js. Sama juga ya, di sini ada import pustaka React dari React, prop types dari prop types, lalu juga button dari button file button.js ini. Lalu di sini melakukan apa namanya tuh function kan itu ya, seperti itulah todo item dengan parameter to do, del, open, dan juga toggle complete. Di arrow function di sini juga dideklarasikan del by id dengan parameternya id yang nantinya adalah untuk menghapus sesuai dengan id yang dipilihnya oleh pengguna atau tugas yang dipilih pengguna. Lalu mengembalikan nilai div dengan stylenya itu to do item. Pada div ini oke, title to do. Oh ini berapa apa namanya tuh teks-teks seperti H3, paragraf H3-nya itu mengikuti apa namanya tuh gaya title to do, aduh kalangan. Dan ininya to do-nya itu judul. Ini apa namanya tuh akan memunculkan to do atau tugas-tugas sesuai dengan banyaknya data pada state tersebut. State pada app ini. Di sini memanggil todo.title. Todo.title ini nah title-nya apa, terus juga ada deskripsinya apa, date-nya apa. Nah, diambil ya dari sini deskripsinya, date-nya apa. Lalu ada ini inputan checkbox, yaitu checkbox di sini akan mengambil pada state app ini to do-nya itu pada completed apakah bernilai true atau false. Nah, ini ya nanti akan diambil statusnya. Dan di sini juga on change ada apa namanya tuh fitur untuk apa mengubah komplitnya itu, status komplitnya itu. Oke. Ini di ininya diubahnya sesuai dengan ID ya kalau tidak salah. Lalu terakhir ada pada daftar apa list tersebut ada dua tombol yaitu edit dan juga delete. Pada tombol edit, actionnya itu akan melakukan open di sini itu maksudnya untuk membuka edit modal ini ya, atau pop up untuk modal itu untuk mengedit intinya pada mengedit lista tersebut sesuai dengan ID yang dipilihnya itu atau list tersebut dipilihnya. Lalu dilihat juga ini untuk menghapus del by ID sesuai dengan list yang dipilih. Nah, di list yang dipilih itu tentu saja ada ID-nya. Nah, ID yang dipilih itu yang akan di delete. Oke, selanjutnya ada apa validasi to do, di mana to do ini harus objek dan juga del ini harus function gitu. Lalu ini toggle complete, function juga harus dikembalikannya. Ini export statement untuk mengekspor program to do item ini dan dapat import pada file yang lainnya dengan nama to do item. Lalu ini ada cons beberapa gaya, yaitu to do item yang tadi ya apa namanya gaya ini nih, to do item diatur dengan gayanya itu backgroundnya seperti warna ini. Lalu color ini teksnya berwarna putih, display flag, legend itemnya gimana, center tingginya berapa, padding gimana, justify-nya seperti apa, space between misalnya, margin seperti apa, pengaturan margin atas bawah dan kiri kanannya. Lalu juga ini cons gaya title to do, ini judul to do ya. Ini saya atur ukuran teksnya menjadi 20 pixel dan juga ini description to do atau deskripsi pada list tugasnya dengan diatur gaya ukuran angkanya ya, ukuran fontnya yaitu 18. Ini date to do, font size-nya juga 12 pixel. Oke, setelah to do item ini oke, saya langsung saja ke FJS ya.
penjelasannya. Nah, di sini di FJS sama juga ya urutan pembuatannya, yaitu pertama melakukan beberapa import dulu, yaitu import React dari React, lalu import form input dari komponen form input, to do item dari komponen to do item, ini ya to do item.js, lalu edit modal dari edit modal. Jadi di sini dipanggil semua komponen yang ada. Tentu saja ini button ini sudah masuk ya di antara form input ini juga to do item. Gila. Ini import logo dari list.png. Nah, ini logo ini saya panggil dari gambar ini ya. Nah, ini ini merupakan logonya. Lalu input f.css. Nah, ini gayanya dari sini ya, f.css. Nah, ini gayanya. Selanjutnya membuat kelas bernama f yang mewarisi properti dan juga metode dari React komponen. Lalu di dalamnya ada state yang di dalamnya itu ada array atau list ya sebutnya tuh. Pokoknya gitu itulah. Di sini ada beberapa tugas-tugas dari propertinya itu ada ID-nya, title-nya apa, deskripsinya seperti apa, date-nya bagaimana, lalu status complete-nya true atau false gitu. Ini yang kedua, ini yang ketiga, seperti itulah. Nah, bisa tadi dilihat ya, ketika di refresh tetap akan muncul 3 list ini. Lalu juga ketika dihapus lalu di refresh lagi akan muncul karena di sini sudah di deklarasi sudah diatur lah. Nah, bisa di sini nih. Saya delete semuanya misalnya. Lalu di refresh tetap ada karena di sini sudah diatur gitu. Lalu ini ada pada state-nya itu ada isEdit yang diisi boolean false. Lalu ini juga edit data, ID-nya kosong, title kosong, deskripsi kosong, date kosong. Ini untuk ya kita state. Lalu pada kelas tadi ada method atau function update. Ini arrow function, lalu ini beberapa namanya bukan properti kayak parameter gitu, ID, title, deskripsi, juga date. Lalu ini state-nya akan dikirim ke edit data ini, nah di sini. Lalu ini const new data sama juga ID, title, deskripsi, date, complete-nya bagaimana. Lalu ini const new to do this state to do's, ini di map atau diurutkan ya di array gitu sebenarnya tuh diurutkan lah gitu pada to do data to do di sini diurutkan yang dari ID 1, 2, 3 sampai semualah diurutkan gitu. New data to do. Lalu di ini state to do-nya yaitu news to do, is edit-nya fase edit data kosong gitu. Lalu set field, ini parameternya field, value, dan juga set date, state gitu, edit datanya, set data gitu. Lalu ada function open modal di sini untuk membuka pop-up modal ketika ngedit yang mengambil data ID dan juga data gitu. Lalu const to do, ini to do-nya itu dicari ya sesuai dengan ID-nya itu tuh ini di sini .id-nya sama dengan ID yang ada pada state. Di state is edit-nya akan bernilai true, lalu edit data sesuai dengan to do di sini ya. Lalu ini class modal, function class modal ini untuk mengubah is edit-nya itu menjadi false atau akan ya intinya akan menutup pop-up tersebut. Ini itu pada pada file edit modal kalau tidak salah, pada pada tombol close di sini nih nah di ini yang tombol cancel ini ketika diklik itu ada action close modal ya. Lalu delete task itu pada tombol delete. Ini fungsinya atau logikanya akan seperti apa? To do's di state to do's di filter mana ya gitu yang sesuai ID gitu lah gitu. Lalu address ini untuk menambahkan
data list gitu. Ini ID-nya seperti apa. Nantinya ID-nya itu akan ditambahkan satu untuk supaya tidak bertabrakan gitu data yang dimasukkannya. Ini new data, ID-nya yang ditambahkan tadi, datanya seperti apa. Datanya itu mungkin ID, title, deskripsi, date, ini juga complete-nya gitu. Nah ini complete-nya, berarti title, deskripsi sama date aja yang data ini. Lalu complete-nya apa gitu, false. Ini set state-nya to those new data gitu. Jadi ini function toggle complete yang di sini mengambil parameter ID yang dimana nanti ini akan men-set list tugas tersebut akan sudah di checklist atau belum sesuai dengan ID-nya. Ini to do gitu. Lalu render. Di sini ada metode render yang akan menampilkan elemen-elemen JSX HTML pada JavaScript yang seperti inilah. Lalu ini const to do's dengan ngambil state, lalu const to do list sama dengan to do's filter, yang ini complete, yang ini yang ini belum complete, ini sudah complete. Nah di sini ya pemisahan list tugas apakah sudah diselesaikan apa belum. Jika sudah, maka akan masuk ke ini ya, sesuai dengan complete-nya itu apakah bernilai false, maka akan di sini to do list-nya. Lalu jika true, maka akan pada complete itulah data list-nya itu. Lalu return mengembalikan nilai elemen JSX, yaitu elemen-elemen yang akan ditampilkannya itu seperti ini, ada div, lalu ini logo yang logo tadi, pot gambar icon list gitu. Lalu juga ini H1 judulnya, dan di sini subjudulnya itu, nah ini kata-kata yang tadi buat list yang Anda butuhkan. Atau biar bisa lihat seperti ini, bentar. Aduh, kecilkan terlebih dahulu. Kecil lagi. Nah ini ya. Nah ini H1 listas yang ini ya. Lalu ini paragraf, ini yang ini buat list yang Anda butuhkan. Lalu ini pemisahan to do list. Nah di sini pemisahannya terjadi. Jadi to do itemnya itu sesuai dengan, nah ini di toggle complete sesuai dengan statusnya. Kalau di checklist maka akan pindah ke complete. Kalau belum di checklist maka tetap di to do item yang ini di atas lah. Di to do list. Nah ini memanggil to do item ini .js, key-nya itu apa, to do-nya itemnya apa. Ini delete task, open modal, ini tombol ya. Lalu ini juga tombol checklist. Lalu ini juga sama nih. Ini pemisahan yang complete. Nah ini pemisahan complete ini. Ini juga sama to do item, cuma yang berbedanya itu di toggle complete ini nih. Kalau bernilai true maka akan ke bawah gitu, atau berada di complete ini. Lalu di sini ada inputan, input ini nih, atau pada file form input ini ya, ini nih untuk menambahkan list baru gitu. Ini dipanggilnya seperti ini, form input add this, add test, atau ini gitu lah. Lalu ada edit modal. Nah ini memanggil semua program yang ada di edit modal.js, atau ini dipanggil ini agar fitur tombol edit akan berfungsi gitu. Nah ini edit yang status editnya itu nanti akan diubah jadi true gitu. Terus close ini apakah cancelnya itu akan ditekan gitu, jadi seperti itu. Set field-nya apa, datanya, set data, edit data, update ini ketika menekan tombol oke ya. Lalu export statement ya bernama F. Oke, jadi ya diekspor program F ini dan nanti bisa diimport oleh file yang lainnya. Nah selanjutnya ini mungkin
gaya gaya bagaimana button.js ini akan ditampilkan. Yang pertama itu ada buttonnya kelas btn yang dimana diaturnya itu lebarnya berapa, tingginya berapa, marginnya seperti apa, bordernya tidak ada, color putih. Lalu ini juga yang fokus gitu, outline-nya tidak ada, seperti itulah, seperti ini, background-nya berwarna anu gitu. Yang ini nih sukses itu yang apa? Edit kalau saya. Oh yang edit yang hijau itu. Lalu yang warning itu untuk delete. Lalu yang primary itu yang tombol add. Ini edit modal. Ini juga sama sih pengaturannya itu. Ya seperti itulah pengaturan ininya supaya lebih cepat. Lalu ini juga input fokus adanya juga nggak ada. Ini rp.js css-nya seperti itu, width-nya 40%. Nah ini ya yang jadi apa namanya tuh ada namanya tuh apa kayak warna putih gitu lah. Ini logonya seperti apa gitu diatur. Lalu image-nya tingginya 40 pixel berapa gitu. Logo H1 berwarna apa, subjudul apa gitu. List H2-nya itu berwarna apa gitu. Oke, setelah itu nah di ini ya, setelah tadi app.js ini diekspor, maka tinggal dipanggil saja pada index.js di sini ya, dipanggil. Nah, oke. Lalu ketika menekan mananya, coba saya ulang ya. Lalu ketika saya menjalankan ulang project ini npm start, maka index.js ini akan membaca f.js ini ya dan menjalankan semua komponen-komponen yang telah dibuat tadi. Oke, coba saya enter. Pastinya ke sini sih. Nah, coba saya reload. Oh ya, pasti belum ini sih, pasti error atau tidak tidak bisa dijangkau gitu. Nah, ini setelah sukses di compile gitu. Nah, ya sama. Oke. Penjelasan pembuatan programnya selesai ya. Dan ini tadi ini tampilannya dan juga fiturnya seperti tadi ya yang dijelaskan. Juga mungkin itu saja. Oke. Oke. Mungkin itu saja presentasi F-Listas kali ini. Oke, terima kasih atas perhatiannya dan juga terima kasih atas waktunya gitu. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uing.